Ia hanya peduli dengan belajar, belajar, dan belajar. Di lain tempat, di sebuah rawa dan tanah berlumpur, hiduplah seekor kerbau gemuk. Dia tak pandai sama sekali. Tak ada hewan-hewan lain yang menganggapnya pintar. Namun, dia sangat ceria dan memiliki semangat serta senyum yang tak pernah padam. Dia dikenal sebagai si penolong. Dia selalu menolong siapapun yang kesusahan. Suatu ketika, si Bona atau kerbau ini datang menemui Hito. Dia berharap akan mendapat bantuan. Karena dia tahu si Hito ini adalah hewan yang sangat cerdas. Hito, tanamanku hilang. Sepertinya hewan ini yang mencurinya. Sambil menunjuk bayangannya sendiri. Hei Bona, lihatlah, itu bukan pencuri. Itu bayanganku sendiri. Dia akan mengikutimu kemanapun. Wah, iya ya. Pantas saja dia terus mengikutiku. Lalu, kemana perginya tanaman-tanamanku, Hito? Hito menelisik. Dia melihat jejak kaki Bona yang besar. Hei, lihatlah, jejak kakimu yang besar itu menginjak tanamanmu sendiri, sehingga tanamanmu semua mati. Kemudian, Bona menoleh ke belakang. Wah, kamu cerdas sekali. Tanamanku benar-benar mati olehku. Baiknya, aku menanam lagi. Apakah hari ini akan hujan? Si Hito yang cerdas mulai menelisik sekeliling. Bona, sepertinya tidak ada tanda-tanda hujan hari ini. Pulanglah, sia-sia kau di sini. Bona kembali membingungkan. Tapi, aku tak tahu arah jalan pulang. Tunjukkan aku jalannya. Dasar kau ini merepotkan sekali. Dari mana tadi kau berasal? Bagaimana mungkin kau lupa jalan pulang? Sana, ikutilah suara daun-daun yang berisik. Maka kau akan tiba di rawa tempat kau tinggal. Tapi Bona menyerah. Dia bingung. Dia tidak tahu sama sekali kemana dia harus melangkah. Akhirnya, dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon itu. Hari sudah menjelang petang. Hito mulai menelisik dan akan keluar mencari makan. Bona yang tadi dia beristirahat di bawah pohon, mendengar Hito mengepakkan sayap. Hito, kau mau kemana? Aku mau menuju bintang utara untuk mencari makan. Aku ikut. Kemudian si Bona mengikuti Hito dari bawah. Dia berlari mengikuti Hito terbang. Akhirnya si Bona ini sampai di dekat rawa tempat dia tinggal. Hito, terima kasih. Aku sudah bisa pulang. Aku tidak mengantar pulang. Aku hanya pergi mencari makan. Si Hito pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian hari sudah berganti hari, bulan berganti bulan, dan apa yang dikatakan Hito benar. Tak ada tanda-tanda hujan. Tanah semakin kering, tumbuh-tumbuhan juga semakin menyerah oleh retaknya tanah. Sungai-sungai mulai kering, tak ada air dan tak ada sumber kehidupan. Hewan-hewan hutan mulai panik. Kemudian si Bona berinisiatif untuk mengumpulkan hewan-hewan. Dia tak pandai, tapi dia
Tetapi sesampainya di hutan, tak ada angin berembus. Hutan sangat gersang. Si Bona yang tak tahu arah pasti, dia nekat memimpin ekspedisi ke dalam hutan untuk menemukan sumber air. Tapi akhirnya mereka tersesat, anak-anak. Mereka berada di ujung tebing yang tinggi dan curam. Bagaimana ini? Sekuto sebenarnya mengamati dari kejauhan. Kemudian dia datang. Mau tak mau, dia terusik untuk turun menemui Bona. Kukira terbodoh ini sudah menyerah. Mungkin aku menyerah. Kalau aku tak menemukan sumber air baru, maka kita semua akan mati, Vito. Kemudian Vito mengulurkan segulung kertas yang berisi peta. Ini adalah peta menuju Gua Legendaris. Di sana ada sumber air abadi. Pergilah ke sana. Bagaimana kami pergi ke sana? Ikutilah arah bintang ini dan suara kelelawar malam. Maka kau akan menuju ke gua itu. Baiklah, kami akan ke sana. Kau ini benar-benar tak sadar dengan kemampuanmu. Kau saja lupa jalan pulang. Bagaimana mungkin kau akan menuju ke gua? Kalau begitu, ikutlah bersama kami. Kemudian Vito berpikir. Dia mulai berpikir dihargai oleh teman-teman hewan lainnya. Sepertinya pengetahuanmu ini bermanfaat. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Akhirnya Vito ikut bersama Bona dan juga kawanan hewan lain untuk menemukan sumber air legendaris tersebut. Dan berkat kecerdasan Vito dan juga keberanian Bona, mereka menemukan sumber air baru. Semua hewan bersorak gembira. Mereka senang pada Vito dan juga Bona. Akhirnya Vito pun merasa bahwa pengetahuannya ini tak sia-sia. Dia memang pintar, dia memang cerdas. Tapi untuknya sendiri, pengetahuannya hanya menguntungkan dia sendiri. Tapi untuk orang lain, pengetahuannya sangat bermanfaat dan membantu. Akhirnya, di dekat goa, Bona berinisiatif untuk mendirikan suatu tempat pertemuan, di mana hewan-hewan lain berkumpul dan belajar tentang berbagai macam pengetahuan dari itu. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kita lanjutkan lain waktu. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.